Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi di part kedua kita sudah membahas sampai di tunjangan istri ya, kalau nggak salah. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk mencari jumlah anak. Tunjangan anak. Jadi untuk tunjangan anak ini kalian harus menambahkan dua kolom sebelumnya, yaitu untuk mencari status dan mencari jumlah anak. Nah, untuk mencari mencari status, ya statusnya itu udah nikah atau belum. Di sini kita memakai T dan K karena di sini pakai T dan K. Tadi kan S itu kan staf direksi kabak. Nah, yang T, K, 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 T itu maksudnya adalah T itu tidak kawin, K-nya itu kawin atau di sini biasanya menikah gitu ya. Nah, maka dari itu kita masih pakai rumus if gabungan mid karena T itu kan di tengah. Jadi kita pakainya middle atau tengah. D5 adalah ID karyawan, titik koma 2. Kenapa titik koma 2? Karena kan hurufnya ada 3. Ya yang tengah-tengah ya kita ambil nih huruf kedua dan kita ambilnya hanya satu huruf. Maka titik koma 2, titik koma 1 sama dengan T, maka tidak kawin maksudnya ya, tapi ibu paketnya tidak aja, titik koma kawin, karena cuma ada dua pilihan, maka if-nya pakai satu aja. Nah, titik koma kawin berarti jika selain T, maka kawin. Nah, kemudian kalau udah ketemu statusnya, kalian tarik ke bawah. Kemudian kita cari jumlah anaknya dulu, karena di sini kan udah ada ini nih, udah ada keterangan juga di ID karyawan. Staf, T-nya itu tidak menikah, 2 punya anak 2. D, direksi, K kawin, punya anak 4. Maka kita akan hitung jumlah anaknya. Jumlah anaknya kita enak aja nih pakai rumus right. Karena kita ambil yang paling kanan, 2, 4, 0, 2, dan sebagainya. Right, kurung buka, kalian blok semua ID karyawan, kemudian enter, maka jumlah anak sudah muncul. Nah, untuk tunjangan anak, kalian bisa cek di sini nih, tunjangan anak, status menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapat 25.000. Jadi, di sini dengan kata lain, setiap anak 25.000, maka kita akan kalikan jumlah anak dengan tunjangan anaknya. Nah, kita pakai rumus ini nih, if jika H5 kawin, ya, maka jumlah anak dikali 25.000. Nah, sisanya itu 0. Kalian enter, maka yang karena di sini belum kawin tapi udah punya 2 anak, maka tunjangan anaknya nggak ada. Karena ini udah kawin dan punya 4 anak, berarti 25.000 kali 4, intinya gitu. Kemudian kalian yang ini tarik ke bawah aja langsung, maka udah jadi semua. Total gaji. Total gaji di sini kalian tinggal cek di soal, total gaji itu dapat dari mana nih? Gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak. Berarti ini tambahkan semua. Nih, dari gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak. Gitu ya. Kalian tarik ke bawah, kemudian totalnya kalian pakai sum. Oke? Gampang ya. Selanjutnya kita ke SYD. SYD adalah rumus penyusutan. Yang kemarin Ibu jelaskan, kalau SYD itu juga ada SLN. Kalau sekarang kita lagi bahas SYD dulu, karena kita menggunakan metode jumlah angka tahun. Ya, yang coba kalian putar kembali yang part pertama itu tentang penyusutan tuh kenapa harus ada penyusutan. Nah, pertama di sini ada harga perolehan dari sebuah 400 juta itu misalnya ke kendaraan, mobil atau apa gitu ya. Umur ekonomis adalah umur produktif si kendaraan itu 4 tahun, kemudian nilai sisanya 12 juta. Nah, kalian tahun pertama nih ya, karena di sini ada 4 tahun, berarti kita bikin tabel 4 tahun. Penyusutan yang pertama kita cari dengan rumus sama dengan SYD D3. D3 itu apa sih? Harga perolehan. Kemudian kalian klik tombol atau pencet tombol F4 di keyboard, atau kalian boleh titik 1 di sini ya, pakai absolut. Kemudian titik koma lagi D5. D5 itu adalah nilai sisa. Kalian pencet F4 di keyboard, kemudian titik koma. D4 adalah umur ekonomis, pencet lagi di keyboard, titik koma A9. Atau di sini adalah tahun pertamanya. Enter. Nah, kemudian akumulasi penyusutannya adalah
Karena tahun pertama berarti belum ada penyusutan, belum ada jumlah. Akumulasi itu kan jumlah penyusutan. Tahun pertama kita masih sama nih, penyusutannya sama dengan yang ada di penyusutan. Maka nilai sisa kalian bisa cari dengan ketik sama dengan D3 atau harga perolehan dikurangi penyusutan. Gitu ya. Nanti di tahun kedua nih, di tahun kedua penyusutan ini kalian tinggal tarik ke bawah bisa kok. Nah, ini ditarik ke bawah maka hasilnya akan 11677.500. Nah, akumulasi kan tadi jumlah penyusutan. Berarti kita carinya yaitu jumlah penyusutan yang di tahun pertama ditambah penyusutan di tahun kedua. Maka namanya akumulasi penyusutan di tahun kedua yang 271 ini. Nah, lanjut nilai sisa berarti sama masih kayak rumus sebelumnya, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan tahun kedua. Lanjut, tadi kan ini udah ditarik ke bawah. Nah, kita ke sini nih. Ini penyusutan yang tahun ketiga, berarti penyusutan tahun kedua ditambah penyusutan tahun ketiga. Kemudian di sini tinggal 400 juta dikurangi penyusutan yang tahun ketiga, akumulasinya. Di tahun keempat tinggal tambahkan ini sama ini. Kemudian nilai sisanya adalah 400 juta dikurangi akumulasi penyusutan tahun keempat. Maka hasilnya 12.500.000 sama dengan nilai sisa yang ada di sini. Gitu ya. Nah, terakhir kita akan membahas grafik. Grafik ini kita dapatkan dari jumlah obat dan sebagainya. Itu yang dari laporan penjualan yang kalian bikin rekapitulasi ini. Jadi, grafik ini kalian tidak ngetik pakai manual tapi kopes ya. Copy paste dari laporan penjualan yang sudah kalian hitung di awal. Kemudian kalau sudah gampang aja tinggal kalian blok, kemudian klik insert dan kemudian tinggal kalian pilih line, column, pie dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih untuk sudah menyimak video ini. Semoga kalian sudah paham sekarang. Silakan belajar terus, jangan pantang menyerah karena menyerah itu berarti kalian sudah kalah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.